Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang ketujuh, aqsamul fi'li, macam-macam fi'il. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim dan muta'addi. Mari kita bahas. Sebagai pembukaan, saat kita SD dulu, insya Allah kita nggak asing dengan istilah SPOK kan teman-teman? SPOK. Coba perhatikan perbedaan dua kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, Muhammad duduk di kursi. Muhammad duduk di kursi. Muhammad S atau subjek, duduk P atau predikat, di kursi K atau keterangan. Jadi cuma ada S, P, K. Dan contoh yang kedua atau kalimat yang kedua, Muhammad bermain bola di lapangan. Nah, ini baru terkumpulkan S, P, O, K. Muhammad subjek, bermain predikat, bola objek, di lapangan keterangan. Pada contoh pertama, ya, Muhammad duduk di kursi, predikat atau kata kerja duduk tidak butuh objek. Ya, duduk-duduk aja gitu. Kecuali kalau menduduki, nah itu butuh objek. Contoh misalnya, anak pejabat itu telah menduduki jabatannya gitu. Telah menduduki jabatannya sebagai gubernur misalnya. Dan pada contoh kedua, predikat atau kata kerja bermain butuh objek. Nah, bermain ini butuh objek. Karena apa yang dimainin gitu, apakah bola atau boneka atau yang lainnya misalnya. Nah, gitu. Lalu, apa ya istilahnya dalam bahasa Arab? Mari kita bahas. Apa istilah untuk dua kata kerja ini yang butuh objek dan tidak? Oke, kita mulai. Al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi kismani. Fi'il dilihat kepada ada objek atau tidaknya. Ada objek atau tidaknya, lihat. Ada dua macam. Yang pertama namanya al-fi'lul lazim. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek. Tidak butuh kepada objek. Al-amthilatu, contoh-contohnya. Yang pertama, jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Qamal mudarrisu. Pak guru telah berdiri. Namat Fatimatu. Fatimah telah tidur. Nah, ketiga contoh ini, jalasa, qama, dan namat, semuanya adalah fi'lun lazimun. Fi'il lazim. Kenapa? Karena ketiga fi'il ini tidak ada yang butuhkan objek. Nah, lihat teman-teman, cukup dia dengan fi'il atau predikat dan fa'il atau disebut subjek atau pelaku. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia nggak butuh objek, kecuali kalau menduduki, mendirikan, menidurkan anak misalnya. Nah, itu baru ada objeknya. Tapi kalau duduk, berdiri, tidur, ini semuanya namanya fi'il lazim. Mudah kan teman-teman? Oke. Fi'il yang kedua adalah al-fi'lul muta'addi. Fi'il muta'addi, lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'addi ya kebalikannya. Kalau tadi tidak butuh objek, kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek. Nah, tapi fi'il muta'addi ada pembagiannya. Kalau fi'il lazim nggak ada. Nah, fi'il muta'addi terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, al-muta'addi ila maf'ulin bihi wahid. Maf'ul bih. Fi'il yang butuh satu objek saja. Nah, teman-teman yang pernah belajar nahwu, insya Allah nggak asing dengan istilah maf'ul bih. Nah, gitu teman-teman. Contohnya apa? Al-misalul awwal, nasara Muhammadun al-qitta. Nasara Muhammadun al-qitta. Muhammad telah menolong kucing itu. Nah, lihat di sini, nasara telah menolong hanya punya satu objek, yaitu al-qitta.
Yang kedua, al-misalus tsani fataha Mahmudun al-baba. Mahmud telah membuka pintu itu. Sama di sini telah membuka hanya mempunyai satu objek yaitu pintu itu. Yang kedua, al-muta'addi ila maf'ulain, fi'il yang butuh dua objek. Al-misalul awal, a'ta Muhammadun al-qitta ta'aman. Muhammad telah memberi, siapa yang diberi? Kucing itu, apa yang diberi? Sebuah makanan. Nah, jadi ini butuh dua objek. Beda sama yang pertama. Selesai telah menolong kucing. Selesai. Nggak perlu ada tambahan objek yang kedua maupun yang ketiga. Telah membuka pintu. Selesai. Nggak butuh objek kedua maupun ketiga. Tapi kalau telah memberi, harus ada dua. Siapa yang diberi dan apa yang diberi. Bendakah, makanankah, dan seterusnya. Al-mithalus tsani kasa Mahmudun yasiran al-jubbata. Kasa Mahmudun yasiran al-jubbata. Mahmud telah memakaikan Yasir jubah itu. Nah, lihat. Telah memakaikan. Ini juga butuh dua objek. Siapa yang dipakaikan dan apa yang dipakaikan. Udah kan teman-teman? Oke, jadi lihat teman-teman di sini kata kuncinya ada lihat al-qitta al-baba al-qitta ta'aman yasiran al-jubbata. Salah satu tanda maf'ul bih atau objek adalah dia mansub atau gampangnya di sini berharakat fathah semuanya, lihat. Berharakat fathah. Oke, kita lanjut. Macam yang ketiga dari fi'il muta'addi adalah al-muta'addi ila salasati mafa'il. Fi'il yang butuh tiga objek, tiga teman-teman. Contohnya, al-misalul awwal akhbara Muhammadun aliyan al-imtihana sahlan. Muhammad telah mengabarkan siapa? Ali. Tentang apa? Ujiannya mudah. Lihat teman-teman. Lian, na, sahlan, lan. Nah, gitu. Ini semuanya, ini objek pertama, objek kedua, objek ketiga. Atau maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, maf'ul bih ketiga. Al-misalus tsani a'lama Mahmudun yasiran as-sa'ata ghaliyatan. Mahmud telah memberitahu Yasir bahwa jam itu mahal. Jam itu mahal, lihat. Siapa yang dikasih tahu? Yasir. Tentang apa? Jam itu. Kenapa? Mahal. Nah, ini semuanya objek atau maf'ul bih. Ya, jadi setiap macam dari muta'addi ila maf'ulin bihi wahid atau yang butuh satu objek atau dua objek atau tiga objek itu mempunyai fiilnya masing-masing, kata kerjanya masing-masing. Tapi sekali lagi ini khusus pemula ya teman-teman. Jadi nggak perlu kita perpanjang dalam urusan ini. Oke, tambahan faedah. Lazim artinya secara bahasa menetap. Maksudnya, fi'il lazim hanya menetap dengan pelakunya saja dan tidak butuh kepada selainnya objek. Ya, jadi teman-teman kalau mau ngafalin pengertiannya atau memahami pengertiannya, maka cukup memahami artinya secara bahasa Arab aja. Lazimun artinya menetap. Ya, maksudnya dia hanya butuh sama subjeknya aja atau pelakunya aja. Nggak butuh sama selainnya gitu. Atau objeknya. Kebalikannya, muta'addi artinya secara bahasa menular, teman-teman. Muta'addi. Makanya penyakit menular bahasa Arabnya adwa. Maksudnya adalah fi'il muta'addi tidak cukup dengan pelakunya saja. Namun butuh kepada selainnya alias objek atau menular kepada selainnya. Gitu kan? Ya, insya Allah mudah dipahami kan teman-teman? Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.